Seperti apa sih sejarah komunikasi tersebut? Seperti apa media komunikasi sebelum adanya WhatsApp dan lain? Simak sejarah singkat berikut. Komunikasi modern. Pada 1837, Samuel F.B. Morse berhasil menciptakan telegraf. Telegraf sendiri merupakan sebuah mesin atau alat yang menggunakan teknologi telegrafi untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh, biasanya menggunakan Morse sebagai kode komunikasi. Dalam hal ini, Samuel F.B. Morse juga dikenal sebagai penemu dari sandi Morse, yakni sandi dengan sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dengan menggunakan sinyal kode. Penemuan telegraf ini juga menjadi tanda dimulainya era komunikasi modern. 39 tahun kemudian, pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menyandang nama sebagai penemu telepon. Namun penemu sebenarnya dari telepon bukanlah Alexander Graham Bell, dia adalah Antonio Meucci, seorang penemu berkebangsaan Italia yang menemukan telepon. Pada tahun 1849 kemudian mematenkannya pada tahun 1887. Selama lebih seabad, seluruh dunia mengenal Bell sebagai penemu telepon. Namun pada Kongres di Amerika tanggal 11 Juni 2002, Meucci ditetapkan sebagai penemu telepon. Telepon sendiri merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat berkembang dan memiliki banyak jenis. Bahkan hingga kini keberadaan telepon tetap tidak tergantikan, baik itu telepon rumah dengan kabel ataupun ponsel yang nirkabel. Komunikasi pramodern. Pada masa awal perkembangan telekomunikasi, manusia menggunakan sinyal secepatnya. Hal ini menjadikan sinyal asap sebagai salah satu dari bentuk komunikasi tertua dalam sejarah. Kerennya, sinyal asap bahkan masih bisa kita temui hingga saat ini. Salah satunya ada di Roma. Sinyal asap digunakan di Roma untuk menandakan terpilihnya paus yang baru. Selain sinyal asap, jenis komunikasi yang tak kalah tua adalah komunikasi menggunakan drum. Motivasi penggunaan drum adalah hutan. Suku-suku pedalaman Afrika yang tinggal di hutan tentunya akan memiliki jarak pandang yang terbatas, sehingga drum digunakan sebagai metode komunikasi. Di Indonesia sendiri, hal ini masih bisa kita temukan di pos-pos ronda dan juga di masjid. Drum digunakan untuk memperingatkan warga akan adanya keadaan darurat. Selain itu juga digunakan untuk memberitahukan kepada warga bahwa waktu sholat telah dimulai. Pada tahun 101 Masehi, seorang Tionghoa bernama Sai Lun menciptakan kertas. Dengan adanya kertas, dimulailah era surat menyurat. Pada awal perkembangannya terdapat dua jenis surat. Pertama adalah surat yang diantarkan oleh tukang pos, dan yang kedua adalah surat yang diantarkan oleh merpati pos. Merpati pos pertama kali digunakan oleh seorang sultan Baghdad yang bernama Nuruddin pada tahun 1146 untuk mengirimkan pesan di sekitar kerajaannya. Pada masa Perang Dunia Pertama 1914 sampai dengan 1918, pos merpati digunakan oleh pasukan perang Amerika sebagai media komunikasi. Definisi model komunikasi. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model komunikasi terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, model stimulus atau respon. Model ini merupakan model yang paling dasar dalam ilmu komunikasi. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai sebuah proses aksi-reaksi. Model ini beranggapan bahwa kata-kata verbal, tanda-tanda nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Model Aristoteles. Model ini merupakan model yang paling klasik dalam ilmu komunikasi. Bisa juga disebut sebagai model retorikal. Model ini membuat rumusan tentang model komunikasi verbal yang pertama. Model komunikasi terjadi saat pembicara menyampaikan pesannya kepada khalayak dengan tujuan mengubah perilaku mereka.
Dan yang berikutnya yaitu model Laswell. Model ini menjelaskan tentang proses komunikasi dan fungsinya terhadap masyarakat. Laswell berpendapat bahwa di dalam komunikasi terdapat 3 fungsi. Pertama adalah pengawasan lingkungan yang meningkatkan anggota-anggota masyarakat akan bahaya dan peluang dalam lingkungan. Kedua adalah korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan yang ketiga adalah transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya. Berikutnya adalah model Shannon dan Weaver. Model ini mengasumsikan bahwa sumber daya informasi menciptakan pesan dari seperangkat pesan yang tersedia. Dan selanjutnya adalah model Scrum. Wilbur Schramm membuat serangkai model komunikasi. Dimulai dengan model komunikasi manusia yang sederhana 1954, lalu model yang lebih rumit yang memperhitungkan pengalaman 2 individu yang mencoba berkomunikasi hingga ke model komunikasi yang dianggap interaksi antara 2 individu. Yang selanjutnya adalah model Newcomb. Theodore Newcomb 1953 melihat komunikasi dari pandangan sosial psikologi. Model ini juga dikenal dengan nama model ABX. Model ini menggambarkan bahwa seseorang A mengirim informasi kepada orang lain B tentang sesuatu X. Model ini mengasumsikan bahwa orientasi A ke B atau B ke X tergantung dari mereka masing-masing. Yang berikutnya adalah model Wesley dan Maclean. Model ini berbicara dalam 2 konteks komunikasi interpersonal dan massa. Dan perbedaan yang paling penting di antara komunikasi interpersonal dan massa adalah pada umpan balik yaitu feedback. Di interpersonal umpan balik berlangsung cepat dan langsung, sedang di komunikasi massa umpan baliknya bersifat tidak langsung dan lambat. Model Gertner. Model ini merupakan perluasan dari model komunikasi milik Laswell, terdiri dari model verbal dan model diagramatik. Model Berlow. Model ini hanya memperlihatkan proses komunikasi satu arah dan hanya terdiri dari 4 komponen, yaitu sumber source, pesan message, saluran channel, dan penerima receiver. Sumber adalah pembuat pesan. Yang berikutnya adalah model De Fleur. Model ini merupakan model komunikasi massa dengan menyisipkan perangkat media massa, mass medium device, dan perangkat umpan balik atau feedback device. Model ini menggambarkan sumber atau source, pemancar transmitter, penerima receiver, dan tujuan destination sebagai phase yang terpisah dalam proses komunikasi massa. Serupa dengan phase yang digambarkan Scrum, fungsi dari penerima dalam model De Fleur adalah menerima informasi dan menyandingkannya. Model komunikasi linear. Model komunikasi ini dikemukakan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949 dalam buku The Mathematics of Communication. Mereka mendeskripsikan komunikasi sebagai proses linear karena tertarik pada teknologi radio dan telepon dan ingin mengembangkan suatu model yang dapat menjelaskan bagaimana informasi melewati berbagai saluran. Channel. Hasilnya adalah konseptualisasi dari komunikasi linear atau linear communication model. Model interaksional. Model interaksional dikembangkan oleh Wilbur Schramm pada tahun 1954 yang menekankan pada proses komunikasi 2 arah di antara para komunikator. Dengan kata lain, komunikasi berlangsung 2 arah dari pengirim dan kepada penerima dan dari penerima kepada pengirim. Yang berikutnya adalah model transaksional. Model komunikasi transaksional dikembangkan oleh Barlow pada tahun 1970. Model ini menggarisbawahi pengiriman dan penerimaan pesan yang berlangsung secara
terus-menerus. Dalam sebuah episode komunikasi, komunikasi bersifat transaksional adalah proses kooperatif. Pengirim dan penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Dan yang terakhir adalah komunikasi sebagai proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, ada tahapan atau konsekuensi serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Fungsi-fungsi dari komunikasi. Fungsi pertama, komunikasi sosial mengutip buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar 2010 karya Nedi Mulyani. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial berarti komunikasi penting dalam membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, dan memperoleh kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi yang kedua, komunikasi ekspresif. Fungsi komunikasi sebagai komunikasi ekspresif tidak semata-mata bertujuan untuk memengaruhi orang lain, namun juga dapat dijadikan sarana penyampaian perasaan atau emosi. Fungsi yang ketiga atau fungsi yang terakhir yaitu fungsi komunikasi ritual. Komunikasi ritual sering dilakukan secara kolektif atau bersama. Fungsi komunikasi ini berarti proses komunikasi banyak dinyatakan dalam penggunaan kata-kata serta perilaku simbolik.